Agama datang agar maslahat tetap dicapai, mafsadat dihindarkan. Karena budaya itu dinamis, ada perubahan-perubahan yang semula maslahat bisa jadi madarat. Demikian pula semula madarat bisa menjadi maslahat. Itu budaya, ciri budaya itu dinamis. Syariat menjadi ukuran benar, salah, ya, baik, buruk, terpuji, tercela. Tapi dibalik itu adalah menghindarkan manusia dari kerusakan, ya, dan membawa manusia kepada kebaikan, kemaslahatan. Nah, sekarang menurut Ustadz, kenapa Allah ciptakan ada halal, ada haram, tapi ada ranah diskusi? Kenapa? Ini kan yang ramai di sini. Betul. Nah, di tengah inilah lahan empuk untuk jadi domba. Betul. Ini lahan empuk nih. Jadi saya ngerasa bahwa berkali-kali terjadi konflik itu ada di ranah ini. Ceritanya ada orang namanya Nadhr bin Haris, Mas, di masa Rasulullah SAW memulai dakwah. Begitu Rasulullah memulai dakwah terang-terangan, dia cemburu. Rasulullah kok jadi seleb baru nih. Padahal dia dikenal sebagai orang yang pandai bercerita, pandai berhikayat. Langsung dia pergi ke negeri Syam, pergi ke Irak untuk apa? Mengumpulkan legenda-legenda, mitologi-mitologi Yunani, Romawi, Mesir, Persia, India. Dikumpulkan cerita-cerita ini. Untuk apa niatnya? Pulang nyanyi Muhammad. Begitu pulang, di perjalanan dia ketemu seorang budak perempuan sedang dijual. Budak ini pandai menyanyi. Sisa uangnya dia belikan budak itu. Dia bawa pulang ke Mekah. Setiap kali Rasulullah berdiri membacakan ayat mensyiarkan Islam, dia berdiri di dekat Rasulullah. Rasulullah bacain ayat, dia minta budaknya nyanyi. Lalu dia bilang, mana yang lebih merdu, suara Muhammad atau suara budakku? Ketika Rasulullah kemudian menjelaskan tentang ayat-ayat itu, dia bercerita tentang legenda-legenda. Lalu kemudian dia berkata, mana yang lebih menarik, ceritanya Muhammad atau ceritaku? Niatnya apa? Riyudhila an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Dari sini ada dua pendapat para ulama tentang hukum musik dan nyanyian. Yang pertama, memutlakan keharamannya. Karena apa? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ini berarti seluruh nyanyian menjadi haram. Seluruh musik menjadi tanpa kecuali. Diperkuat dengan hadis, akan tiba masanya ada umatku yang, hadis Nabi SAW, akan ada tiba masanya sebagian dari umatku yang menghalalkan khamar, sutra, dan zina dan musik. Di sini musik dikumpulkan bersama. Khamar, sutra, zina, musik. Berarti musik haram dong. Ini kumpulnya sama barang-barang haram semua. Penjelasan para ulama berikutnya. Dari ayat, musik jadi haram kalau memenuhi dua syarat tadi. Menyesatkan manusia dari jalan Allah, menjadikan jalan Allah olok-olokan. Maka nyanyian dan musik ini menjadi haram kalau satu, isinya menyesatkan. Misalnya memuji hal-hal yang haram, memuji khamr, memuji zina, memuji sesuatu yang dilarang oleh syariat menjadi tampak indah. Contoh, cinta satu malam. Nah, misalnya gitu ya. Seakan-akan itu indah, asyik, padahal itu zina. Contoh lain, angkat lagi gelasmu kawan, minum khamr, jadi tampak mengasyikan dan akrab. Nggak boleh. Hukumnya kena di situ, haram. Yang kedua, penampilannya. Meskipun lagunya baik-baik saja, penampilannya membuka aurat, penampilannya menampakkan langsung jadi haram. Jadi haram. Keharamannya di situ. Makanya kalau Ustaz Abdul Somad dengan simpel mengatakan, kayak omongan hukumnya. Kalau baik ya baik, boleh. Kalau jelek ya jelek. Ya memang. Beliau pernah menjawab seperti itu, saya ingat.
lagu itu kan sebenarnya berbicara lirik ya, lirik berbicara ya. Arahnya kemana lirik itu? Gitu kan. Ya walaupun mungkin arahnya kebaikan, penampilannya juga membuka aurat juga salah juga. Salah juga. Oke. Itu budaya sama agama kayak gitu kan bentuk-bentuknya. Iya. Nah, jadi memang apakah dari dulu berarti budaya sama agama itu sesuatu yang ya mungkin sangat sensitif ya, maksudnya sangat tipis untuk bisa berbenturan gitu kan berarti. Ya karena budaya hidup di tengah masyarakat menjadi sesuatu yang jadi bagian dari mereka. Agama datang agar maslahat tetap dicapai, mafsadat dihindarkan. Karena budaya itu dinamis, ada perubahan-perubahan yang semula maslahat bisa jadi madorot. Demikian pula semula madorot bisa menjadi maslahat. Itu budaya, ciri budaya itu dinamis. Syariat menjadi ukuran benar, salah, ya, baik, buruk, terpuji, tercela. Tapi di balik itu adalah menghindarkan manusia dari kerusakan, ya, dan membawa manusia kepada kebaikan, kemaslahatan. Itulah kenapa nilai-nilai agama memiliki apa yang disebut sebagai thawabit, nilai-nilai yang tetap tidak berubah. Nah, dalam pada itu, ya, pada titik tertentu agamalah yang menjadi pengkoreksi ketika budaya satu masyarakat bergeser ke arah yang merusak gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan berbenturan. Ini lurus. Budaya ini asalkan yang dicari kemaslahatan pasti akan ikut. Tapi begitu dia mencari mafsadat, kerusakan, dia kan ke sini. Agama giniin. Harusnya memang sudah begitu. Nah, jadi mungkin di sini ketemu kita titik temunya berarti Ustaz ya. Ya. Tadi saya tambahin dikit tentang ulama yang kemudian mengatakan, loh itu kok di dalam hadis musik digabungkan dengan hal-hal yang haram. Karena pada saat konteks hadis itu disampaikan, memang musik itu lekat dengan itu. Kejadian itu. Jadi misalnya orang minum khamr harus ada musiknya. Orang berzina diiringi musik. Orang di dalam pentas-pentas musik pakai pakaian dari sutra. Tapi ketika kemudian Rasulullah bernasyid, bersenandung, ketika membangun Masjid Nabawi, bernasyid, bersenandung, ketika membangun Khandaq, pertahanan, anak-anak Madinah yang main rebana dalam penyambutan ataupun dalam pernikahan, walimah, hukum kemutlakan musik sebagai haram menjadi gugur dengan sendirinya. Kalau dia mutlak haram, nggak mungkin diizinkan dalam peristiwa-peristiwa itu. Berarti haramnya pun syarat dan ketentuan berlaku. Nah ini unik, ini ketemu titik temunya. Titik temunya tetap ada sebenarnya. Iya. Jadi niatnya apa? Berarti kan? Salah satunya. Berarti niatnya kan, apa, caranya bagaimana? Benar. Jadi tentunya juga dari zaman waktu para wali juga. Iya. Dua-duanya punya niat. Nah kalau yang satu, sebenarnya gini, ini yang unik menurut saya sampai sekarang adalah yang satu memang punya semangat bersyiar, berdakwah, maksudnya bukan gimana ya, merekrut seorang sebanyak-banyak, memasifkan dakwah. Benar, membuat jadi kayak An-Nasr ya. Bikin orang-orang datang ke jalan Allah dengan berbondong-bondong, iya, dengan tren, dengan media, dengan hype segala macam. Iya, bikin hijrah face misalnya. Kita tipe yang An-Nasr. Yang satu menjaga syariat. Yang satu menjaga syariat dan hati-hati. Dua-duanya bagus gitu. Memang harus ada. Memang harus begini kan? Memang harus ada dialektika semacam itu. Benar. Coba kalau Sunan Giri tidak protes, Sunan Kalijaga nggak keluar dalilnya. Coba Sunan Giri tidak protes, nggak keluar inovasi wayang jadi gambar karakter bukan natural. Yes. Benar juga. Jadi memang harus ada saling mengkoreksi, Bu. Berarti inilah pentingnya berkomunikasi sih sebenarnya. Nah, maka dari itu jangan menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang harus kita kelahi. Nah, perbedaan ini untuk difikirkan bersama menjadi satu kesepakatan yang akan produktif. Itulah yang dilakukan Wali Songo. Itulah teladannya Wali Songo.
Itu dia. Justru teladannya Wali Songo bukan ribut ya. Bukan ribut. Selesai musyawarah, selesai peluk-pelukan. Benar, masya Allah, masya Allah. Jadi pengen remake filmnya ya. Benar. Sama seperti berarti teladannya para imam dulu ya. Sama. Imam dulu juga berbeda pendapat, tapi selesai di musyawarah. musyawarahnya itu ya, benar-benar. Iya. Jadi teman-teman ya mungkin ada yang nonton, kita nggak bisa bikin semua orang sepaham Ustaz ya. Pasti. Udah pasti itu kemustahilan yang hakiki ya. Adanya yang tidak sepaham tapi nonton pasti memperramai viewers, kan nggak masalah. Kan saya juga masih belajar. Jadi ini adalah sebuah memperkaya hasanah. Iya, ya. betul. Justru di sini kita ngajak bagaimana saya juga tidak merasa apa yang saya sampaikan pasti benar, pasti juga banyak bolongnya, banyak salahnya. Jadi iya benar juga Ustaz. Memang semua pasti Iya. kita manusia pasti tempatnya Betul. salah. Betul. Jadi pasti ada percabakan itu. Jadi misalnya kalau di zaman dulu adalah mungkin dalam konteks wayang, di zaman sekarang mungkin dalam konteks musik ya, gitu, Ya. gitu. Atau mungkin yang kunut dengan yang nggak kunut misalnya gitu kan. Nah, contoh kalau dari sisi saya mungkin dari sisi yang musik dengan yang nggak musik gitu ya. Ibaratnya kalau yang dari musik, mereka sudah punya niatan mungkin teguh, saya di musik ini untuk ajak sebanyak-banyaknya. Ada yang seperti itu, gitu. Ada yang buat cari duit. Saya juga pengen bilang, kalau teman-teman masih di musik, lalu hijrah menjadi seorang muslim yang lebih baik, nggak boleh turun kualitas karyanya. Dia harus jadi the best. Nabi-nabi itu, ketika diutus, maka mereka harus lebih unggul daripada para seleb di zamannya. Seleb di zaman Nabi Musa siapa? Para tukang sihir. Maka Nabi Musa harus kalahin tukang sihir. Seleb di zaman Nabi Isa siapa? Para tabib. Maka dia harus lebih. Maka Nabi Isa harus lebih unggul dari para tabib. Seleb zaman Nabi Muhammad SAW siapa? Para penyair. Maka Nabi SAW harus lebih unggul daripada para penyair. Makanya ada Hasan bin Sabit saja. Yes. Masya Allah. Nah makanya juga itu yang saya sempat bertanya saat ketika mungkin ya saya juga menghargai teman-teman yang berbeda juga, misalnya ada yang berbeda bahwa haram, harapan nggak musik, masalah, gitu. nggak masalah. Tapi saya juga ngelihat banyak juga orang yang bermualaf gara-gara dengar lagu rohani. Bisa Ya, jadi. sesuatu yang haram maka turunan semua serba haram. Apakah kemudian mualafnya jadi haram? Saya pikir gitu saat itu gitu kan. Saat itu saya pikir gitu. Maka memang belum ketemu titik temunya. Tapi kalau dengan pembicaraan sekarang, saya jadi menghargai dua-duanya. Jadi untuk teman-teman yang kemudian nggak mendengarkan musik, saya pun menghargai karena mereka berarti berada di koridor hati-hatian. Iya. Nah, Bagus. dan kita nggak menyalahkan. Support. Itu berarti memang sudah. Kalau mereka lebih milih Quran daripada dengerin musik, saya acungkan 4 jempol. Wah enak, ya memang begitu. Tapi untuk teman-teman yang belum bisa meninggalkannya sama sekali, lalu masih kadang harus menikmati musik, saya acungkan 2 jempol. Artinya masih menikmati musik tidak menghalangi mereka dari tetap ingin lebih baik, ingin lebih baik. Mungkin ada beberapa komunikasi yang mungkin perlu diperbaiki saja. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang sudah mungkin fokus, kemudian jangan judgement dengan teman-teman yang masih proses. Ini cara berpikir juga penting di sini. Kita itu ada 2 ranah. Ada ranah akidah, ada ranah fikih. Dalam ranah akidah ada hak, ada batil. Ada benar, ada salah, dan sifatnya mutlak. Allah itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak ada ibu. Iya kan? Ya. Itu akidah. Dalam akidah adanya hak dan batil, benar dan salah. Dalam fikih ada shawab, artinya benar. Ada asab, artinya lebih tepat. Ada tepat, ada lebih tepat. Yang masih bermusik mungkin tepat. Yang bagi teman-teman yang jaga hati-hati tidak bermusik sama sekali mungkin lebih tepat. Jadi bukan hak dan batil di sini. Kosakatanya, Narasinya aja ya. kosakata. Dan kosakata ini penting. Coba kita baca kitab Al-Ummnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau tidak pernah mengatakan dengan ringan, ini halal, ini haram. Beliau itu mengatakan dalam kitab Al-Um, aku menyukainya, aku tidak menyukainya. Adapun pendapat ini, aku tidak menyukainya. Adapun pendapat ini, aku menyukainya. Kecuali itu ada dalil sahih dari Quran yang tidak ada perdebatan di kalangan para ulama, ya?
qat'iyatut dilalah wa qat'iyatut subut, istilah fikihnya itu. Benar-benar kokoh bahwa itu hak atau batil. Beliau tidak pernah menggunakan istilah hak, batil, halal, haram. Beliau menggunakan kata-kata aku menyukainya, aku tidak menyukainya. Kecuali udah bener-bener saklek, babi misalnya. Kalau itu selesai. Tapi pada perkara-perkara yang khilafiyah furu'iyah, beliau sudah mengatakan aku menyukainya, aku tidak menyukainya. Nah, ini unik, Ustaz. Jadi, maka saya kepada teman-teman yang berpendapat bahwa misalnya ya, ini pokoknya saya nggak mau sama musik. Jangan tergesa-gesa mengatakan, katakanlah halal haram. Tapi mungkin kita ambil kehati-hatian. Musik saya nggak suka. Kalau saya sih enggak gitu misalnya ya. Kalau saya sih enggak. Kalimat-kalimat seperti itu lebih aman. Karena ini penting ya untuk difahami. Ada orang mengira semakin kenceng kita berhati-hati dan mengatakan ini halal, ini haram, maka kita dianggap multazim, orang yang sangat kuat beragama. Padahal hukum menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu sama-sama hal yang sangat besar di sisi Allah. Masya Allah. Hati-hati berarti ya. Kita bilang ini haram, padahal ternyata Allah tidak mengharamkan. Itu pertanggungjawaban kita sama dengan mengatakan ini halal padahal Allah mengharamkan. Makanya itulah kenapa para ulama dulu hati-hati sekali soal halal haram. Karena apa? Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu sama-sama haknya pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak di situ. Nah, sekarang menurut Ustadz, kenapa Allah ciptakan ada halal, ada haram, tapi ada ranah diskusi? Kenapa? Ini kan yang ramai di sini. Betul. Nah, di tengah inilah lahan empuk untuk jadi domba. Betul. Ini lahan empuk nih. Jadi saya ngerasa bahwa berkali-kali terjadi konflik itu ada di ranah ini. Ada di ranah perbedaan fikih ini. Yang saya rasa bisa diobrolin gitu, tapi dijadikan ya untuk ada pihak yang kepengen Islam terus ribut. Ya. Ini ranahnya nih, ranah bermainnya. Ada dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang halal haram syubhat. Hadisnya ada di Arba'in Nawawiyah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang samar-samar. Nah, perkara yang samar-samar ini tingkat kesamarannya berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung ilmunya. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin banyak ilmu seseorang, maka yang samar makin dikit, ya enggak? Iya. Karena ilmunya banyak. Maka dengan memandang dari sudut pandang ini, artinya Allah itu ingin umat Islam banyak berilmu, banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak mengkaji. Biar bisa ngelihat yang samar. Biar yang samar ini makin sedikit. Biar yang samar-samar ini makin sedikit. Clear? Ya. Pandangan kedua, kemudahan. Itu hadisnya di riwayat Muslim ada juga. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah menetapkan perintah-perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Faf'aluhu mastata'tum. Innallaha amara amran. Allah itu memerintahkan perintah-perintah, maka laksanakan sejauh kemampuan kalian. Dan Allah melarang beberapa hal, fajtanibuhu, maka jauhilah. Dan Allah diam pada beberapa hal, banyak hal, bukan karena lupa, tetapi untuk memberi kemudahan kepada kalian. Masya Allah. Jadi ada dua sudut pandang. Yang satu sudut pandang agar kita umat Islam mau belajar, mau berilmu. Yang kedua sudut pandang ini kemurahan Allah. Kita diberikan ruang-ruang yang luas, tidak diberi hukum perintah atau larangan, tetapi itu tujuannya adalah memberi kita kemudahan, kelapangan dalam beragama supaya tidak terasa sempit dan susah. Wah, Masya Allah. Karena salah satu kaidah Mas Quran menurut para ulama adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu.
Mana yang dirasa lebih mudah, laksanakan aja. Gimana? Asalkan bukan haram. Iya. Itu hadisnya Aisyah. Rasulullah kalau dihadapkan pada dua pilihan, beliau memilih yang mudah, asalkan bukan haram. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Maka ini menarik. Ini kalimat saya. Mungkin salah. Tapi selalu saya ketika menyimak para ulama menjelaskan sesuatu dalam soal fikih, kesimpulan saya begini. Fikih yang sahih itu jelasinya rumit, kesimpulan akhirnya sederhana. Mudah diamalkan. Dengerin penjelasan Gus Baha gak? Yeah. Rumit kan? Oh itu hukumnya ngene. Akhirnya ngene ya kena. Gus Baha modelnya gitu kan? Ya, ujungnya pasti simpel. Ujungnya simpel. Itu ciri fikih yang benar. Kalau fikih jelasannya simpel, tapi terus kesimpulannya susah diamalkan, itu fikihnya bermasalah. Iya. Ini saya ya. Ini kesimpulan saya mengkaji ketika para ulama membahas sesuatu. Misalnya Gus Baha itu membahas tentang definisi sujud. Sujud itu apa? Menurut Imam Nawawi, yang namanya sujud itu menempelkan 7 anggota sujud. Ada 7 anggota sujud. Wajah, 2 tangan, gitu ya, 2 kaki, 2 lutut, 2 kaki. 7 anggota sujud. Menurut Imam Nawawi, kata beliau, kalau salah satu tidak terpenuhi, maka sujudnya tidak sah. Batal. Tidak sah sujudnya. Tapi Imam Romli punya pendapat lain. Bagi beliau yang disebut as-sujudu wad'ul jabhah. Yang disebut sujud adalah meletakkan semata-mata dahi. Wad'ul jabhah. Meletakkan dahi saya. Para pembela Imam Nawawi ngeritik Imam Romli. Apa maksudnya? Kalau cuma ngeletakin jidat, yang lain tidak diletakkan, bukan sujud namanya. Imam Romli punya jawaban cerdas. Kata beliau, pertanyaan saya, ini ada berhala, kamu letakkan jidatmu doang dalam rangka sujud pada berhala itu, kufur nggak itu hukumnya? Kufur pasti. Kufur, padahal cuma dahi. Kata Imam Romli, kenapa kalau kemudian kita sujud harus dimaknai 7 dalam sholat, harus dimaknai 7 anggota sujud, sementara dengan 1 dahi saja kita kepada berhala sudah kufur. Berarti mana definisi yang sahih? Tapi kesimpulannya apa? Ini kan bahasanya rumit Gus Baha itu. Kesimpulannya apa? Ya mosok toh ya, kita sujud dalam sholat kok cuma pakai dahi. Ya semuanya saja dipakai. Tetapi kalau jenengan sakit lalu terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain, kan bahkan dahi pun tidak diletakkan di tanah. Definisi Romli juga tidak masuk. Simpel kan? Ciri fikih yang benar, jelaskannya rumit, akhirnya mudah dipahami, mudah diamalkan. Ciri fikih yang nggak beres, jelasinya gampang, haram, halal, tetapi kemudian sulit diamalkan, nabrak nggak karu-karuan. Nah itu bermasalah fikihnya. Ini menarik juga nih. Itu hipotesis saya. Iya. Kalimatnya kalimat saya. Boleh jadi keliru, boleh jadi salah. Tapi dari saya menyimak pendapat para ulama itu, kesimpulan saya begitu. Kalau jelasinya rumit, kesimpulannya mudah diamalkan, itu fikih yang benar. Tapi sebenarnya kalau makin kita belajar, makin terasa Islam ini agama yang mengasihkan. Mengasihkan dan mudah. Mengasihkan dan mudah sebenarnya, nggak ribet, nggak yang. Dan kita akan takjub bagaimana para ulama mengambil istidlal, mengambil dalil. Ya. Indah sekali para ulama. Mas Ari, kebayang nggak tinggal di kutub? Setengah tahun terang, setengah tahun gelap. Sholatnya terus gimana? Iya benar. Kalau gelap terus, bagaimana duhurnya kan gitu ya? Dia memang ada satu momen di mana. Terus Mas Ari dikirim ke misi luar angkasa, ikut pesawatnya Elon Musk. Sholatnya gimana? Iya. Pernah kepikir? Betul sih ya. Karena nggak ada matahari. Nggak ada patokan waktu sholat. Nah, waktu sholat tradisional patokannya adalah subuh ketika muncul fajar shodiq, diakhiri ketika matahari terbit, itu kan. Kalau di stasiun luar angkasa gimana? Kalau di kutub gimana? Nggak masuk kan? Tapi ulama di abad kedua Hijriyah sudah bisa jawab. Gimana Sir? Nazarnya? Ada hadis. Hadisnya hadis tentang apa coba? Apa tuh? Hadis tentang Dajjal. Bagaimana?
Kepikir gak hadis tentang Dajjal dipakai untuk menjawab persoalan bagaimana sholat di stasiun luar angkasa atau di kutub? Itu ulama memang yang bisa mikirin kayak begitu. Hadis tentang Dajjal itu salah satunya berbunyi begini. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan tinggal di tengah-tengah kalian selama 40 hari. 10 hari pertama hari-harinya seperti setahun. 10 hari kedua hari-harinya seperti sebulan. 10 hari ketiga hari-harinya seperti sepekan. 10 hari keempat hari-harinya seperti hari yang kalian rasakan. Jadi 40 harinya Dajjal ini, ketika dia datang pertama, 10 hari pertama itu, setiap hari rasanya seperti setahun. 10 hari kedua, setiap hari rasanya seperti sebulan. 10 hari ketiga, setiap hari rasanya seperti sepekan. Sahabat sudah ada yang bertanya, pada saat hari-hari terasa setahun ya Rasulullah, bagaimana sholat kami? Itu kan persis kejadian di kutub. Seharinya kayak setahun. Karena setengah tahun gelap, setengah terang. Apa jawaban Nabi SAW? Apakah kemudian sholatnya, kamu sholat karena hari-hari terasa setahun, subuh, lalu baru 3 bulan lagi duhur? Apakah begitu Rasulullah? Jawabannya enggak. Rasulullah mengatakan tidak. Perkirakanlah waktu itu untukmu seperti sholatmu di hari-hari yang lain. Masya Allah. Dengan hadis ini, clear, Anda meskipun ditugaskan di stasiun luar angkasa, ada jawaban fikih gimana sholatnya. Tinggal ikuti saja waktunya, di mana kemudian kita di titik orbit yang mengarah ke, misalnya kita di atasnya Indonesia. Ya sudah, ikut waktu sholat Indonesia. Berarti kayak kalau kita lagi naik pesawat ke luar negeri yang 27 jam, yang waktu subuhnya nggak ketahuan di mana, sedangkan nggak bisa dikodok kan gitu. Jadi kita perkirakan sesuai. Tempat. Mirip juga ya sebenarnya. Coba bayangkan, itulah ulama, kerja-kerja besar para ulama. Makanya kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan sunnah itu bukan berarti kembali dengan membaca terjemahan depak dan terjemahan hadis-hadis, bukan. Nggak literally word by word. Tetapi bagaimana kemudian kita menyimak penjelasan para ulama tentang Quran dan hadis. Jadi sebenarnya kalau kita dengar obrolan ini aja, perbedaan sudut pandang itu udah ketemu titik temunya sebenarnya. Intinya adalah bagaimana rujukan dari masing-masing dan saling menghormati sebenarnya. Intinya yang dinilai sama Allah bagaimana hati kita menjalankan itu. Dan bagaimana kita ketika mengambil satu pendapat kita tahu ilmunya. Benar. Nggak asal ikut-ikutan. Oh saya ikut pendapat ini kenapa? Enak ya. Ya jangan karena enak. Jangan dimudahkan juga. Iya, jangan tasahul juga, jangan memudah-mudahkan diri juga, meremehkan nanti jadinya. Tetapi bagaimana ketika kita memilih satu pendapat, kok kamu pendapatnya begini? Iya. Karena alasannya ini. Saya memahami. Rahasia di artikan perbedaan ini kira-kira ini buat apa sih Ustaz? Apa karena biar kita berkomunikasi, saling diskusi, silaturahmi. Kalau semua udah sama kan nggak mungkin ada diskusi. Tertutup ruang diskusinya. Ini Masya Allah. Tapi kita belajar dari ketika kita haji, Mas. Ketika kita umroh. Siapa yang sanggup menghitung perbedaan yang terjadi ketika sama-sama sholat? Sebelah kita orang India, sebelah kita orang Mesir, ada orang Maroko, ada orang Turki. Dari cara takbir dan cara sedekapnya aja beda-beda. Tapi kita kalau di Masjidil Haram ribut nggak? Nggak ada. Harusnya itu kita bawa ke sini. Ini sebuah nilai teman-teman ya. Kalau kita ke Mekah itu banyak makna yang saya rasa tuh Masya Allah banget ya. Orang jutaan hanya dengan komat berdiri semua. Semenit rapi. Iya, indah sekali. Kalau ada tentara jago ahli baris berbaris 1000 aja disuruh rapih, nggak rapih itu itu komandannya teriak-teriak 15-20 menit belum tentu rapih. Ini bahasanya nggak sama, asalnya dari mana beda-beda, kemudian cuma komat semuanya rapih tanpa berbaris kanan kiri dengan berbaris, al-fatihahnya sama semua. Yang pasti peraturan ini pasti bukan manusia yang bikin. Itulah. Maka kita di sana memahami mana yang kemudian kita semuanya sama dan sepakat, mana yang kita boleh beda. Orang Maroko, Allahu Akbar, ya kan nggak sedekap kan? Ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya begini aja, ya kan? Beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini,
ada yang begini. Tapi no problem kan? Iya. Kita sama-sama sholat kok. Tapi ada juga teman saya, teman saya banget ya, maksudnya pernah dengar ada yang ya mungkin agak sedikit kaku waktu itu ketika mendengarkan imam di haram, Bismillahnya Syir. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah nih. Iya. Jadi si imam di Mekahnya Muhammadiyah juga. Jadi Tapi orang Muhammadiyah kalau ikut tarawih di Masjidil Haram kasih komentar, wah NU nih 23 rakaat. Nah ini unik teman-teman semuanya ya. Jadi stop lah, kita mungkin ada saudara kita yang berbeda sudut pandang, Iya. gitu. Tapi kan bagian-bagian yang harus sama tetap sama, gitu ya. Jadi berikan kita untuk- otomatis tahu di sana kan mana yang kita sepakat sama, mana yang beda tuh nggak masalah. Iya. Nah itu harusnya semangat itu kita bawa juga ke sini. Ya, Gitu. jadi berikan udzur untuk saudara-saudara teman kita yang sesama muslim dengan Ya. perbedaan itu. Kadang-kadang kita bisa menghormati teman-teman yang berbeda akidah gitu, berbeda keyakinan, bisa kita berhalus atau juga mungkin bisa lemah lembut sama mereka. Tapi sama teman-teman yang sesama akidah kita tegang banget gitu, kadang-kadang terlalu keras gitu kadang-kadang saatnya. Ini pembicaraan ini luar biasa. Mungkin Cerita terakhir Mas Ari, Ya. saya ceritakan bagaimana para ulama berbeda pendapat. Itu karena memang pemahaman mereka indah. Ada satu hadis, Abu Hurairah cerita, Rasulullah SAW makan unta bersama kami. Setelah makan unta, beliau berwudu. Rasulullah SAW makan kambing bersama kami. Setelah makan kambing, beliau tidak berwudu, langsung sholat. Hadisnya begitu. Makan unta, wudhu. wudu. Makan kambing, Nggak tidak wudu. wudu. Apa kesimpulan Imam Ahmad bin Hanbal? Kata beliau, kalau begitu makan daging unta membatalkan wudu, maka Rasulullah berwudu setelah makan daging unta. Sementara makan daging kambing tidak. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada dalil khusus lain yang menunjukkan bahwa makan atau minum sesuatu membatalkan wudu. Nggak ada kan? Makan ini membatalkan wudu, makan ini tidak membatalkan wudu. Nggak ada keterangan. Hammer. Oh itu beda lagi, itu karena barangnya yang dikonsumsi Iya, haram haram. gitu. Tetapi kan tidak ada keterangan makan minum sesuatu itu membatalkan wudhu, nggak ada. Kata Imam Abu Hanifah, kalau begitu ya itu kebetulan saja Rasulullah habis makan daging unta, beliau batal wudhunya bukan karena makan daging unta itu, mungkin karena sebab lain yang tidak diketahui oleh sahabat yang melaporkan, sehingga beliau berwudhu. Tidak ada hubungannya dengan makan daging unta. Oh, ada dua pandangan yang dua-duanya juga Dalilnya sama. kalau dilakuin juga tetap berpahala maksudnya. Ada pendapat ketiga, Gimana? Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya kami yakin bahwa pembatal wudhu telah tetap. Semua sepakat. Tidak ada tambahan tentang pembatal wudhu. Tetapi karena Rasulullah SAW itu berwudhu setelah makan daging unta, maka kami menganggap berwudhu setelah makan daging unta sunnah yang sangat berpahala karena mengikuti Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi ini Imam Ahmad mengatakan kalau makan daging unta wajib wudhu. Karena batal. Batal. Imam Abu Hanifah nggak ada hubungannya. Asalkan wudhumu tidak kentut, tidak kena yang membatalkan wudhu, ya tetap aja nggak usah wudhu, langsung sholat nggak masalah. Imam Syafi'i mengatakan, ya kami tahu bahwa pembatal wudhu itu ya itu saja, tidak ditambahi dengan makan atau minum sesuatu. Tapi di sini kita menemukan bahwa Rasulullah berwudhu setelah makan daging unta. Maka di sisi kami berwudhu setelah makan daging unta dengan niat mengikuti Rasulullah SAW adalah sunnah yang Masya dicintai. Allah. Indah banget perbedaan itu. Kita bisa nggak sih kayak gitu? Ya asik sekali gitu. Bisa nggak sih agama kita nanti dibawa duduk ngobrol yang nyantai? Ini kata kita bisa Kayak begini, kan? Sambil ngopi, Ustadz air putih, saya kopi. Ini Tapi beda kok- pendapat kita. Beda pendapat kita dalam berdebat. Tapi kok bisa Ya bubar? beda pendapat kadang-kadang. Ya daripada mikirin itu, yuk mikirin bagaimana cara saudara-saudara kita di pelosok. Ya masih belum sholat. Kenalkan Allah gitu. Belum kenal Allah, ya mau sholat nggak punya mukena, ya mau puasa buka puasa pengen makan gorengan nggak ada minyak goreng, misalnya gitu. Itu penting untuk dipikirkan. Jadi umat ini harus berlatih memikirkan sesuatu yang prioritas.